Sip. Oke. Jadi materinya tentang melakukan intelijen media sosial, tapi pakai AI, artificial intelligence. Cuman karena bapak-bapak ini levelnya udah bintangnya kebanyakan, kalau saya ngajarin teknik ngoding pasti pingsan semua. Kemarin 2 atau 3 minggu yang lalu saya ngajarinnya kolonel, pingsan juga. Saya kapok udah. Jadi saya akan nanti ngajarin pakai ChatGPT. Oke. Jadi tekniknya pakai ChatGPT kita analisa. Cuma nanti yang kolonel yang lebih dahsyat lagi sih sebenarnya harapannya. Nah, sekarang materinya bisa di-download di mana? Materinya bisa di-download di ini saya ketik, saya kopas ya. Silakan nanti di ini nih di apa di foto atau apa. Ini alamatnya. Bentar. Saya gedein dulu hurufnya supaya enak melihatnya. Saya gedein huruf. Oke. Paste. Ini alamatnya buat materi. Jadi alamatnya https, pokoknya nanti pakai browser aja, s.id/free minus OWP, OWP itu saya ya, Onoweb Purbo, disingkat OWP, minus ebooks. Jadi alamatnya ada di situ. Bisa diambil materinya. Ini jujur banyak banget materi di situ sih sebenarnya. Oke. Materinya sendiri adalah yang ada di bawah sih sebenarnya. Oh salah, bener. Nyari lagi nyari. Nah ini dia. Ada kata-kata, kalau mau gampang dicari aja di, waduh kalau pakai HP saya nggak tahu caranya. Tapi bisa dicari, Ctrl F, pemanfaatan, gitu. Ada kata-kata pemanfaatan. Jadi sebetulnya pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial, kira-kira gitu. Ini materinya lumayan panjang, saya bacain dulu ya materinya. Ini boleh dicolong, semua materi boleh disebarkan ke semua anggota, sah, halal. Saya ngambil yang udah, ambil yang sudah saya download aja biar gampang. Masuk ke AI, pemanfaatan ini dia materinya. Oke. Pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial, media online, chat, dan sebagainya. Yang benernya sih kita pakai program buat analisa itu semua. Cuman kemarin saya ngajarin kolonel pingsan. Jadi saya nggak berani. Cuman di bagian bawah saya kasih programnya sebetulnya. Kalau nanti lihat bawah bukunya itu ada programnya seperti apa. Depannya lebih ke arah teori, bagaimana kita analisa, cuman supaya agak nggak terlalu frontal, saya ngasih lihat bagaimana menganalisa misalnya sentimen orang terhadap satu perusahaan kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih disamarkan ke perusahaan kayak gitu. Cuman juga di situ ada bagaimana mendeteksi konten-konten yang ekstrim gitu ada di dalamnya. Jadi nggak full ekstremis gitu nggak. Saya masukin yang perusahaan segala macam. Ini total 210 halaman. Sekarang saya pengen tahu, bisa nebak nggak ini? Buku ini dibikin berapa lama? Ada yang bisa nebak nggak? 200 halaman ya? 5 menit dulu, kurang ajar. Iya, ini buku dibikin pakai AI. Cuman saya butuh waktu 3 hari buat nulis. Nggak 10 menit. Lama ini bukunya, bikinnya lama. Jadi ini kayak di bagian bab 1, bab 2 itu lebih ke konsep segala macam ya. Nanti ini ada integrasi AI ke organisasi, bagaimana sih organisasi bisa memanfaatkan AI dan sebagainya, ada etikanya, terus rekomendasi buat pimpinan. Sebenarnya buat bapak-bapak bisa stop di situ atau ditambah 1, implementasi pakai ChatGPT. Hari ini saya akan loncat semua teorinya, saya akan langsung ke ChatGPT-nya. Kita akan praktek langsung ya.
Nanti buat kolonel-kolonel dan bawahnya bisa yang pakai Python. Ini susah, jujur. Saya kasih tahu dulu susah, karena kemarin kolonelnya pingsan, saya ajarin yang ini pingsan. Jadi, udah serba salah saya udah. Oke. Kenapa kita butuh yang Python? Karena kalau kita pakai Python, kita bisa betul-betul datanya kita ambil semua sendiri, semuanya dalam kontrolnya kita nggak ngasih data ke ChatGPT segala macam. Masalah dengan ChatGPT adalah perilaku kita, data-data kita akan masuk ke internasional. Jadi itu berbahaya sih sebenarnya. Tapi kalau mau bikin sendiri ChatGPT bisa sebetulnya. Oke, kami bikin sendiri ChatGPT dan kita kasih ke teman-teman DPR RI, Kementerian Luar Negeri, pemerintah Kota Tangerang Selatan, mereka bikin sendiri karena mereka tidak mau datanya keluar. Dan untuk bikin, jadi tergantung kemampuan orang ya. Saya kasih contoh aja, kemarin di DPR RI butuh waktu 30 menit jadi. Sebenarnya bisa jadinya cepet sih kalau orangnya jago. Cuman kemarin saya agak kapok, soalnya saya ajarin kolonelnya pingsan, jadi ya begitu deh kondisinya. Sekarang saya beres ya, kira-kira kayak gini. Nanti kalau mau diambil aja dibaca-baca. Saya akan langsung mengimplementasi ChatGPT aja. Saya nggak akan baca bukunya nggak akan saya baca, saya akan langsung praktek. ChatGPT ada di sini. Oh sorry, ini mah tentang saya tadi ya. ChatGPT ada di sini, alamatnya chatgpt.com. Sebenarnya ada banyak yang seperti ChatGPT, ada Gemini, ada banyak banget ya, Gemini dan macam-macam lah. DeepSeek, benar. Jadi ada banyak sekali. Boleh pakai yang lain juga nggak masalah sih sebenarnya. Kenapa saya pakai ChatGPT? Soalnya saya udah keburu bayar. Jadi saya bayar bulanan nih ke ChatGPT, saya bayarnya $20 tiap bulan. Saya butuh banget, soalnya saya nulis buku, nulis paper juga, kayak saya dosen ya, nulis buku, paper jurnal dan sebagainya. Jadi saya butuh sekali ChatGPT. Sekarang kita masuk ke sini. Salah. Sini. Di sini kalau yang berbayar, di sini ada tambahan menu sih sebenarnya. Ada research, ada deep research dan sebagainya. Kalau mau serius, kita bisa pakai deep research, cuman lama banget ini dapetin hasilnya, karena dia akan nyari kemana-mana dan dia dapat informasinya sangat presisi sekali. Kalau untuk demo-demo aja, biar cepat saya makanya search aja. Saya akan pakai search di sini. Sekarang, nah ini kuncinya bukan programming di sini. Kita nggak perlu programming, kuncinya adalah imajinasinya kita buat ngarang kata-kata yang kita kirim ke ChatGPT. Itu aja sih. Contoh, ini saya kasih contoh aja dulu ya. Contoh, berikan data detail misalnya tentang kekuatan salah nulis tentara Malaysia. Lengkap dengan ini bahasanya orang sipil ya, nanti tolong dikoreksi bener apa salah nggak tahu ya. Lengkap dengan jumlah anggota, apalagi alutsista nulisnya bener ya, nggak tahu lah saya. Udah misalnya itu, kalau mau ditambahin bisa gampang, enter. Dia melakukan searching sendiri ke lewat web di internet, data-data yang ada di internet seperti apa. Jadi kalau datanya nggak ada di internet, ya dia nggak tahu. Jadi intinya dia dapat datanya dari internet sih sebenarnya. Kita langsung tahu personilnya sekitar segini, cadangannya segini, di dunia dia level 42, ada power index segala macam ya, ngerti orang. Kendaraan tempur ada sekian, ini tarantula apa nggak tahu. Terus ada sekian, howitzer ada 110, ini 28 unit DNL G5, tengarti. Terus angkatan lautnya kondisinya kayak gini, angkatan udaranya kayak gini. Dia punya Hornet, Sukhoi. Indonesia Sukhoi-nya Sukhoi berapa ya? Nggak tahu saya. Oh, lebih tinggi ya? Oke. Sama, ya nggak tahu lah pokoknya. Mudah-mudahan kita nggak terlalu jelek dibandingkan negara tetangga. Terus, terus gini. Jadi bisa. Jadi caranya cuma seperti itu. Kalau mau lebih gombal bisa saya tambahin gini misalnya. Misalnya gombal. Ini teknik gombal banget ya.
strategi apa yang perlu kita bangsa Indonesia atau TNI, ini udah mulai ini sangat brutal dan eksplisit, TNI lakukan jika untuk apa ya, menahan ini skenario bodoh ya, infiltrasi dari Malaysia di Kalimantan. Ini udah mulai bisa kayak gitu. Tapi nanti tentunya kita harus punya data sendiri juga supaya memastikan bahwa apa yang diusulkan sama si ChatGPT itu benar. Tapi dia udah sampai bisa kayak gitu sih. Untuk menghadapi potensi inflasi Malaysia udah mulai ngaco kan. Berikut adalah langkah strategis. 1. Penguatan sabuk pengaman. Ada kayak gitu ya, security belt, dengar orang. Clear langsung. Tapi dia ngasih ini loh, ngasih referensi loh. Dia karena saya klik search, dia ngasih referensinya apa. Jadi dia nggak ngarang sih sebenarnya. Dia ngambil yang sudah ada, ini minta maaf aja, yang sudah ada di webnya TNI sendiri sih sebenarnya. Jadi apa yang ditampilkan adalah sebetulnya informasi yang bukan baru, bukan hasil pikiran dia, tapi sudah ada di TNI, terus diambil gitu. Operasi pengamanan perbatasan, kerjasama bilateral, teknologi intelijen, kira-kira gitu. Jadi gitu sih. Beres ya? Oke, udah kebayang. Jadi sebenarnya mau saya sampaikan yang ini sih sebenarnya, yang minimalnya. Ada yang mau ngasih ini prom, ini istilahnya prom tadi ya. Saya tambahin ya, tambahin yang gombal-gombal. Ini tambahin gombal. Misalnya kita pengen bikin laporan untuk presiden atau untuk Menteri Keamanan, Menteri Kemhan ya, tentang strategi kondisi keamanan di satu wilayah. Kita bikin laporan, bisa gombal banget sih sebenarnya. Gombalnya bisa karena kita nulis buku ya. Ini misalnya gini, ini saya bikin pakai text editor ya. Buatkan outline buku berisi misalnya informasi BKK KKB, informasi KKB di Papua misalnya, ini spesifik saya sebut Papua, kalau salah tolong saya dikoreksi. Informasi kekuatan KKB di Papua, terus penyebaran KKB, terus apa lagi ya, kegiatan KKB, terus strategi TNI yang perlu dilakukan untuk menangani KKB. Jadi ini bapak-bapak bisa ngerjain itu semua sendiri sih tanpa staff. Nanti tinggal cross check sama yang dilakukan staff sih sebenarnya. Ini agak kurang ajar sebetulnya. Staffnya bakal pakai ini, cuman saya kasih tahu tekniknya supaya kita lebih presisi, gitu ya. Ini strategi perlu dilakukan. Nah, kalau mau gombal, ini teknik gombal. Minta semua laporan dalam bentuk jangan kertas. Minta semua laporan dalam bentuk soft copy. Jadi bentuknya file, berarti teksnya bisa kita copy paste. Oke, misal saya ini karena saya nggak punya file-file seperti itu, ini pura-pura aja ya. Saya akan nyari misalnya saya dapat dari carikan ini kebiasaan pakai AI jadi gitu ya. Ini saya pakai Google biasa, KKB Papua. Saya nyari berita-berita tentang KKB. Oke. Ini saya klik di sini. Nah, ini saya bisa. Ini harusnya diambil satu-satu, manual diambilnya. Tapi kalau bapak-bapak punya laporannya langsung dari lapangan berbentuk soft copy, lebih enak ceritanya. Kalau saya kan nggak punya laporannya, saya ambil ini aja. Ini saya ambil, klik kanan copy. Harusnya nggak klik kanan copy langsung ya, karena ini banyak sampahnya. Di atas ada tulisan home, nasional, apa segala macam harusnya di delete. Cuman saya males,
Yang benar sih nggak kayak gitu. Ini saya copyin di bawah sini. Jadi itu akan jadi referensi. Ini ada advertisement dibuang, ini harusnya dibuang-buangin ya. Ini dibuangin sampai sini. Oke. Terus kalau saya lakukan, saya akan melakukan ini pakai program sih sebenarnya. Jadi saya akan pakai program, nyari berita-berita atau nyari informasi, kemudian ini saya satuin semua. Ini misalnya saya ambil lagi di bawah ini, oke, ambil. Semakin banyak data yang kita masukkan, oke, mana dia? Saya tambahin di sini. Jadi ini data-data tadi kita ambil semuanya. Lihat paling atas adalah saya kasih perintah, oke, buatkan online berisi kekuatan apa segala macam, terus saya kasih tambahan perintah, pakai data yang ada di bawah ini sebagai acuan, gitu. Jadi gombal banget sih sebenarnya. Jadi caranya sederhana, kita kasih perintah di atasnya, di bawahnya saya kasih data, cuman karena saya bayar, ChatGPT-nya dia mampu dikasih data agak banyak. Kalau kita bikin sendiri si ChatGPT-nya, datanya bisa gede banget. Datanya bisa parah banget. Kalau kita bayar ke ChatGPT, datanya lumayan banyak. Kalau kita bikin sendiri, datanya seenak jidat. Jadi datanya udah bisa banyak. Kemudian saya tambahan kata-kata ini ya, pakai data yang ada di bawah ini. Nah, atasnya perintah kayak gini. Sekarang kita lihat efeknya. Saya select all, klik kanan, copy. Saya masukin ke sini nih. Salah. Sini ya. Saya bikin new chat baru lagi. Klik kanan, paste. Kirim, jebret. Udah. Suruh dia mikir. Selesai. Ini saya baru minta outline ya. Saya belum minta bikin teksnya. Saya bikin outline. Saya akan bikin laporannya nih sekarang. Habis ini anak buah Bapak di PHK semua ntar. Ini langsung ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kekuatan dan struktur KKB di Papua, ada sejarah kemunculan KKB, ada hubungan organisasi dengan OPM, praksi KKB, parah. Penyebaran wilayah operasi KKB, jelas peta-peta semuanya keluar. Ini baru outline ya, ini outline aja ya. Ini saya baru minta outline. Nanti saya akan drill ke dalam. Dari outline kita masuk ke dalam ya, pelan-pelan. Terus studi kasus hilangnya Ibtu Tommy. Ini serius ya, beneran ya? Saya emang nggak tahu, nggak ikutin berita saya. Oh, Desember sampai April 2025, oke. Terus dampak konflik, ini sampai ada lampiran segala macam. Saya copy nih ya, copy. Saya akan bikin laporan. Saya pakai Google Drive. Saya akan klik baru, terus bikin Google Dokumen. Ini kondisi kosong Google Dokumennya ya. Saya paste di sini. Masih nunggu. Oke. Tempel. Oke. Jadi apa yang dikeluarkan sama ChatGPT ini, mana tadi ini ya? Ini ChatGPT ini saya copy, saya masukin ke sini. Oke. Dapat nih. Ini saya buang dulu lah. Ini buang. Oke, terus ini saya buang juga yang bawahnya, ini nggak penting. Perlu dibantu membuatkan visual seperti infografis, peta konflik, itu nanti bisa kita kerjain juga. Atau kita mau kerjain sekarang juga boleh, kalau mau gombal sih. Oke. Parah nih, bikin laporannya, ordernya sehari juga jadi. TNI kan gitu banget kan. Ini kolonel-kolonel pada kontak saya, Pono, saya besok harus presentasi soal ini bisa dibantu nggak? Loh, asli kolonel dari sini pada kontak saya, langsung saya ajarin cara bikin promnya gini ya Mas, nanti Anda bisa dapat laporannya, kayak gini aja. Ini sekarang saya minta infografis ya. Oke, saya klik kanan, copy, salin. Ya, itu terserah bapak-bapak lah. Kalau datang kan
Oh lanjut. Stres gue. Saya nggak biasa protokol soalnya kuning. Kita akan nyari ini ya, bikin infografis. Oke. Sudah datang Bapak Panglima belum ya? Oh udah. Terus? Ini saya break dulu apa gimana? Oh lanjut. Waduh, serem. Ini infografisnya dia masih bentuknya kayak gini ya. Saya coba. Ini saya akan ambil ini. Oke. Saya akan search baru. Oke. Buatkan infografis dari masalah ini. Oke. Peta wilayah operasi KKB menandai lokasi rawan struktur ini segala macam. Saya pengen bikin infografisnya berupa peta. Saya kasih ya, infografis berupa peta. Oke. Saya langsung gini aja, mudah-mudahan nanti keluarnya gambar. Ini saya lagi minta supaya dikeluarin. Oh, dia searching web juga. Ini padahal nggak saya klik loh. Wah, ini nggak beres. Bentar, jangan-jangan keluarnya bukan gambar. Buatkan gambar infografis dari kegiatan. Harusnya bikinnya panjang ya. KKB. Gitu aja. Saya tidak create image. Oke, saya coba minta maksa dia supaya keluarin gambar. Tapi harusnya bikin kata-katanya panjang. Jadi si ChatGPT akan mengeluarkan hasil yang presisi kalau kita masukin informasi semaksimal mungkin ke dia. Jadi kalau cuman satu kalimat kurang lengkap, ya udah dia bikin apa adanya. Kalau kita kasih presisi, misalnya kegiatan ada masalah di teluk mana, posisinya di mana, gambarnya adalah peta Papua. Nah ini keluarnya peta Papua nantinya. Jadi harus presisi banget. Kalau ini bentuknya infografis biasa, petanya nggak keluar nih kayaknya. Oh saya nggak minta peta di atas. Nah ini jadi infografis kayak gini, harusnya dikeluarin. Saya pengen keluarin gambar peta Papua. Nanti yang bermasalah di titik mana harus dikeluarin. Kata-katanya harus benar. Kalau nggak keluarnya jadi kayak gini doang sih. Capek deh. Diulangin lagi. Oke, coba kita percobaan ya. Ini harus benar soalnya. Buatkan gambar infografis berbentuk peta Papua dari kegiatan KKB terutama berlokasi. Nah ini saya udah nggak tahu nih berlokasi di mana kira-kira ya. Bisa, ini contoh aja bohong-bohongan ya. Di apa Duga? DUG ya. Oh Puncak Jaya. Puncak Jaya. Ada lagi yang lain? Udah. Lokasi, sorry maaf. Misalnya gini ya, bentuk peta Papua dalam kurung Indonesia, kali aja ada Papua Nugini ntar. Oke, ini kita percobaan. Saya belum pernah ngeluarin kayak ginian, soalnya pertama kali juga saya seumur hidup, jangan khawatir. Saya biasanya kan hal-hal yang positif. Enggak, ntar pada marah semua, gue berapa ya urusan gue bisa pulang. Iya, butuh waktu buat ini ya, mengenerate petanya. Mudah-mudahan benar keluar petanya, kalau enggak, keluar info. Emang peta ini? Oh iya bener. Oh oke. Lumayan. Saya belum pernah ngeluarin peta seumur umur, baru sekarang saya ngeluarin peta. Jadi kalau ada beberapa lokasi, kita bisa minta tolong dikasih infografis, posisinya di sini, di sini, di sini, di sini. Terus, ada armed clashes, shoot, burning building. Oke, ini saya ambil, klik kanan copy. Oke, terus misalnya saya mau masukin di sini di bagian ini tokoh penting, infografis, ini wilayah konflik nih ya. Ini masuknya di lampiran ya.
Saya copy di sini paste. Jadi saya punya infografisnya. Oke. Ini saya agak gombal dikit ya. Ini saya kecilin dikit opsi gambar supaya jangan seluruh halaman dikuasain sama dia. Saya bikin ini 10. Oke. Nah, sekarang saya misalnya ini saya tahulah kelakuan bangsa Indonesia, sudah tahu kelakuan bangsa Indonesia, terutama mahasiswa saya, mereka semua males buat bikin kata-kata, buat nulis. Supaya udah kayak gini, saya pengen bikin kata-katanya, caranya gini, masuk ke sini, oke. Tapi kuncinya di atas ini tadi ya, harus bener. Nah, sekarang saya di sini buatkan narasi yang detail dari infografis di atas. Itu. Enter. Kalau misalnya kita punya foto atau gambar, juga bisa. Nanti fotonya di-upload. Misalnya kita dapat foto dari mana, kita upload ke ChatGPT, terus kita kasih perintah, buatkan narasi untuk gambar ini. Keluar kata-katanya. Tapi nanti jangan, saya harus ngasih tahu dulu ya. Jangan pernah percaya 100% sama ChatGPT. Karena dia itu sebetulnya bodoh. Gitu ya. Jadi nanti kalau keluar sesuatu, jangan percaya. Kita cross check dulu. Seringkali kita langsung percaya nih. Bahaya itu. Nah, ini udah mulai keluar info narasinya. Udah keluar, kita copy paste. Nanti kita bisa edit disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini saya copy paste. Oke, masukin sini. Saya akan paste di sini nih. Paste. Oke. Ini adalah sini saya buang nih, berikut narasi detail nih saya buang. Ini adalah saya buang. Salah. Edit, urungkan. Oke. Ini kata-kata judul saya buang. Ini langsung. Jadi saya punya kegiatan KKB, ada petanya, terus ini ada penjelasannya, terus ini ada simbol-simbolnya, terus keterangan wilayah, tujuan infografis, kalau diperlukan, ini nggak usah ditulis. Jika kamu ingin saya tambahkan, ini saya buang aja. Udah mulai jadi, satu lampiran jadi, kira-kira. Kalau mau digombalin bisa saya bikin satu ini sendiri. Lampiran peta. Nah ini saya ganti ininya ya. Saya jadiin judul 1 lah. Ya. Udah, mulai jadi nih. Mulai jadi ya. Oke. Kalau mau saya pengen nanya dulu. Mau segini banyak, mau yang mana duluan? Ini saya bacain ya. Ada pendahuluan, ada kekuatan dan struktur KKB, ada penyebaran wilayah. Mau yang mana duluan? Yang menarik yang mana? Yang mana? Nomor 5. Studi kasus. Oke, kita studi kasus ya. Ini ada banyak studi kasus. Oke, saya pilih satu. Oke, misalnya kronologi kejadian. Oke, saya akan bikin ini ya. Saya akan bikin promnya. Promnya kira-kira kayak gini. Mana sih tadi teksnya? Ini dia. Oke. Judul bukunya adalah, belum bikin judul ya? Oke, ya udah. Misalnya saya bikin judulnya, buatkan narasi untuk buku laporan kegiatan KKB. Oke. Bab 5, judul babnya adalah studi kasus, silangnya itu Tommy Habrun, klik kanan copy. Marbun, maaf. Paste, kemudian subbab. Ini bikinnya lama sih sebenarnya, jadi nantinya saya kalau udah kayak gini paling cepat, kecepatan saya biasanya 1 buku 1 hari. 150 halaman. Tapi duduk ya, nggak kerjain apa-apa. Udah gitu selesainya istri marah-marah biasanya. Ini orangnya ada di rumah tapi kayak nggak kelihatan. Kemarin kecepatan saya paling cepat itu 1 hari 150 halaman 1 buku. Ini masukin gini, udah. Terus kita bisa kasih perintah ke dia.
buatkan narasi secara detail hari per hari, jelaskan juga misalnya kegiatan anggota yang terlibat termasuk satuannya. Misalnya kayak gitu ya. Kita bisa tambahin macam-macam sih di sini. Nah, udah saya klik kanan copy, select all, copy. Ini narasi buat satu bab yang ini ya, satu subbab ini aja. Jadi kita harus bikinnya per subbab sih nantinya. Itu. Nah, yaudah. Saya biasanya akan saya tambahin gini, buatkan dalam bentuk paragraf. Kalau enggak dia bentuknya biasanya suka dalam bentuk poin. Nah, ini mudah-mudahan paragraf nih, kan poin kan, kelihatan dia bentuknya poin. Kalau nyaman dengan poin ya bisa diambil langsung. Kalau saya biasanya bikin buku tidak nyaman dengan poin-poin kayak gitu, saya lebih nyaman dengan paragraf. Jadi kalau ini keluarnya poin. Kalau nggak suka dengan poin seperti ini, tapi ini poinnya udah enak banget bacanya sih sebenarnya. Misal kita tidak suka dengan titik. Kita pengennya bentuknya paragraf, ya udah, tinggal masukin aja. Buatkan narasi dalam bentuk paragraf, bukan poin, gitu. Supaya keluarnya paragraf langsung, select all, klik kanan copy, saya masukin di sini. Nah, mana tadi? Ini saya ulang perintahnya, masukin di sebelah sana. Nanti bentuknya paragraf. Jadi tergantung kita maunya yang mana. Kalau saya nulis buku biasanya karena ini bukunya buat orang biasa, nanti bisa dilihat di buku yang tadi yang saya kasih tahu, s.id/free OWP ebooks. Kalau Bapak ambil, atau saya kasih lihat nas bukunya, contohnya yang ini tadi ya. Nih, saya kasih lihat bukunya. Nah, oke. Saya kebawahin biar kelihatan. Oh, ini bukunya masih, kalau enggak saya kasih lihat buku yang satu lagi ya. Kalau ini bukunya cuman kayak gini aja sih. Ini masih poinnya. Sorry, ini rada, saya lihat yang di atas deh. Nah, bukunya, karena ini bukunya, buku yang Bapak ambil tadi, saya biasanya kasih infografis di depannya, supaya orang bisa ngelihat gambar aja udah kebayang informasi apa yang ada di dalam situ. Jadi infografis sama tulisan sama sebetulnya. Kemudian saya biasanya ngasih tabel. Jadi tabel ini adalah summary dari apa yang ditulis, tapi bentuknya tabel. Oke. Nah, ini mulai kebayang. Oke. Ini cuma cara bikin laporannya aja sih. Nah, ini udah jadi bentuk ini ya. Udah bentuknya paragraf. Jadi terserah mau yang mana bisa diambil. Ini yang paragraf. Saya ambil, klik kanan copy, masukin sini. Oke. Jadi bisa masuk ke sini. Ini saya buang-buangin. Ini paragrafnya udah masuk. Ini buat bikin laporannya. Sekarang saya sampai sini aman? Ada pertanyaan nggak? Ada komentar atau? Hah? Ya. Oh, plagiat. Ya. Kemudian apakah ini bisa masuk dikatakan itu? Karena sebenarnya kan dia mengkolek ini, tidak ada suatu analisa yang baru. Karena pimpinan kan mengharapkan dari data fakta itu adalah analisa di luar dari yang ada. Oke. Pertanyaan bagus banget. Plagiat dulu ya. Plagiat dulu. Ini bukan plagiat. Jadi kalau cara algoritma melihat plagiat, cara kita melihat plagiat. Kalau ada tulisan yang sama persis, diganti penulisnya, jadi hanya penulisnya kita ganti, tulisan sama persis, plagiat. Kalau ini tulisannya tulisan ulang, tapi kata-katanya beda semua. Jadi kalau dicek dia bukan plagiat. Itu satu, plagiat. Sekarang kita pengennya analisa kan? Strategi, analisa segala macam kan? Nih, sekarang kita masukin gini caranya. Asli ini gombal banget sih sebenarnya. Saya rada gak enak neranginnya sih sebenarnya. Ini saya buka rahasia aja dulu dah.
Rahasianya kira-kira gini, kemarin 24 jam yang lalu, saya nge-review paper jurnal. Jadi ada paper jurnal tentang e-government. Jadi ada paper jurnal e-government. Jadi ada peneliti dari mana masukin paper jurnal, terus jurnalnya ngirim ke saya. Pono, tolong kasih komentar paper jurnal ini. Oke, beres ya? Oke. Yang saya kerjakan kurang ajar, asli kurang ajar banget. Jadi saya ambil tuh teksnya saya ambil paper jurnalnya. Terus kan sebagai reviewer kita biasanya ada pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Ini pendahuluannya sudah ada hal-hal yang baru nggak? Di abstraknya apakah dia menemukan sesuatu yang baru nggak? Yang normal kita baca dulu, terus pakai ingetannya kita, kayaknya di dunia belum ada yang nemuin itu. Nanti di abstraknya, oke, referensinya benar segala macam, nanti kita bilang oke, ini baru. Jadi yang saya kerjakan adalah saya kasih perintah ke ChatGPT ini, tolong analisa paper ini, ada yang baru nggak gini, keluar langsung, dan itu benar. Gitu. Jadi saya di kepala saya sudah ada referensi sih sebenarnya. Cuman si ChatGPT ini punya kemampuan buat nyari informasi yang lain kan. Jadi komentarnya dia jadi tajam banget. Gitu. Nah, sekarang saya akan nyoba. Kita akan nyoba ya, percobaan. Pengennya kita mau cari sesuatu yang baru di situ kan. Udah gombal dah pokoknya ini mah. Tekniknya gombal banget ini. Mau cari tentang apa, Pak? Saya akan ini langkahnya ya, langkahnya. Kalau Bapak sudah punya laporan dari bawah, bentuknya file teks, lebih enak ceritanya. Jadi mintanya laporan jangan pernah berbentuk kertas. Soalnya nggak bisa di copy paste. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi nanti tiap kali minta laporan berbentuknya dokumen, bisa di kopas. Tapi ini untuk saya sekarang karena saya nggak punya laporan-laporan seperti itu, saya akan pakai Google ya. Oke, misal kita mau cari laporan ini Islam fanatik itu apa sih? ISIS, Islam radikal. Saya misalnya Islam radikal di mana? Kalimantan, gitu ya. Ini saya sembarangan aja sih. Oke, klik aja dulu. Ini ada tulisan-tulisan kan? Ini bentuknya laporan semua kan? Bisa saya colong. Jadi semuanya dicolong aja ini. Oke, ini saya colong aja. Sorry. Kita harus nyolong bentuknya teks. Kalau bisa sampahnya seminimal mungkin. Jadi saya colong. Ini kalau saya kondisinya saya nggak punya laporan, jadi saya nyolong laporan dulu. Oke. Ini nggak ada yang baru. Ya. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini cuma laporan. Saya akan nyolong lagi berita yang lain. Ini saya nyolong berita. Kalau bapak-bapak di sini nanti kemungkinan tidak akan nyolong seperti saya, karena bapak-bapak punya bahan. Saya nggak punya bahan. Jadi saya kepaksa nyolong nih. Oke, colong. Oke, ini ada berita yang kedua. Terus saya cari lagi. Saya ngeklik sembarangan. Kalau lebih enak, sebetulnya bukan kayak gini caranya. Saya nggak akan dari berita. Saya masuk ke informasi bawah tanah, underground. Itu adanya di media sosial. Itu hanya bisa diambil pakai program sih sebenarnya. Lebih gampang pakai program. Klik kanan copy. Saya paste di sini. Oke, saya ngambil 3 doang ya. Ini hanya 3 yang saya ambil. Ini buat icip-icip aja. Tapi yang bagus sih harusnya banyak. Kata-katanya harus banyak. Oke, langkah pertama biasanya kita akan butuh rangkuman atau kesimpulan dari laporan-laporan tadi. Karena kan laporannya banyak banget. Kita pengen tahu kesimpulannya apa sih, rangkumannya apa ini. Buatkan kesimpulan atau rangkuman tentang Islam apa sih tadi? Radikal di Kalimantan. Itu ya. Dari tulisan di bawah ini. Jadi dia ngambil kesimpulan dari tulisan di bawah ini.
Cuma nanti kalau waktu saya masuk ChatGPT, saya klik search, selain yang di bawah dia juga nyari yang ada di internet juga. Kira-kira kayak gitu. Saya akan klik search di sini, klik kanan copy. Kalau mau gombal, bisa ditambahin kata-kata gini. Kesimpulan rangkuman dalam misalnya dalam 3 paragraf. Karena Panglima pasti males kalau bacanya berlembar-lembar. Jadi saya bilang 3 paragraf supaya pimpinan di atas happy. Nah, itu caranya nah. Klik kanan copy, saya masukin ke sini. Mana tadi? Ini ya. Saya new chat lagi, chat baru, paste di sini. Oke. Ini baru rangkuman nanti keluarnya. Oke. Oh, lupa klik search. Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir yang berpotensi muncul ke konflik sosial, muncul ekspresi ya begitu dah. Faktor utamanya apa kelihatan. Kalau mau digombal ini bisa kita ambil kesimpulannya. Kalau mau gombal lagi, saya klik search, saya search jadi dia akan ada tambahan informasi. Saya paste lagi teks yang sama, saya paste lagi. Teksnya sama tapi ditambahin search. Jadi dia nyari kemana-mana selain teks yang kita kasih. Tapi hampir sama sih. Oke. Ini saya nggak akan baca ya. Males baca. Tapi kita bisa ngelihat dari sini. Nah sekarang kalau mau lebih gombal lagi, saya bisa tambahin di sini. Kata-kata yang diganti. Kesimpulan kita udah dapat. Kita sudah dapat kesimpulan. Saya bisa buatkan, kalau mau apa sih namanya? Nanti abis ini saran ya. Saya lagi pengen identifikasi pelaku itu apa? Profiling pelakunya gitu ya. Saya nggak tahu bahasanya bapak-bapak. Misalnya profiling pelaku Islam radikal. Dari nggak usah pakai paragraf ini. Jadi saya pengen identifikasi pelakunya bisa berbentuk perorangan, bisa berbentuk organisasi. Kalau pelaku yang di sini ya, udah klik kanan copy. Asli ini udah mulai gombal banget ini. Ini baru pelaku identifikasi. Nanti semua harus dikumpulin nih, pelaku terus summary apa dikumpulin. Nanti baru kita saran strateginya untuk melawan informasi Islam radikal seperti apa sih? Nah ini pelakunya kelihatan. Kalau mau enak bacanya dalam bentuk poin. Diselenggarakan oleh UIN Antasari Banjarmasin. Waduh, seru nih urusannya. Kalau mau digombalin tambahin lagi ya. Tuliskan dalam bentuk poin, bukan paragraf, supaya gampang bacanya. Atau kalau mau lebih enak tabel juga boleh sih. Nah ini udah mulai lebih enak bacanya ntar. Karena dia bukan paragraf. Tapi nanti yang benernya harus saya kumpulin sih semuanya. Kita harus kumpulin semuanya, baru nanti kita minta saran strateginya seperti apa untuk, nah ini udah mulai kelihatan poinnya siapa aja, ciri-ciri umumnya kayak gimana, krisis kepercayaannya, kenapa, faktor sosialnya, ini langsung poin banget nih. Ini kalau kita perlu bikin PowerPoint, udah gampang. Oke. Nah, tapi ini kan cuma ngasih lihat masalah. Nah, kalau kita di level pimpinan, kita pengen tahu strateginya, sarannya seperti apa, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ya udah, tinggal tulisin aja di sebelah sini. Buatkan saran strategi. Saran dan strategi atau langkah yang harus kita adopsi untuk mengatasi Islam radikal di Kalimantan. Oh, salah, minta maaf. Mengatasi. Oke, kira-kira kayak gitu. Cuman supaya gampang, saya tidak minta dalam bentuk paragraf. Pakai poin aja lebih gampang bacanya. Oke, ini klik kanan copy, paste. Ini jadi yang baru loh.
Ini sesuatu yang baru. Parah loh ini. Dia bukan mensummary tulisan lagi dari data yang ada, dia identifikasi, kemudian dia bisa bikin saran. Penguatan peran keluarga, pendidikan agama, pemberdayaan ulama, pelatihan sinergi dengan aparat keamanan, kearifan lokal, luar semua loh. Kalau mau lebih gombal lagi, kita bisa bikin misalnya kita fokus ke salah satu, misalnya yang ini ya. Mana tadi? Pelatihan dan sinergi dengan aparat keamanan. Kita bisa minta, tolong sarankan kegiatan apa yang cocok, timelinenya seperti apa, keluar. Kita coba ya, ini kita coba ya. Ini gombal banget lah si Ono. Nih, saya copy ya. Pokoknya gombal lah ini. Bapak-bapak bikin programnya jadi enak banget. Ini ya. Saya paste di sini. Paste nih. Nih. Untuk kegiatan pelatihan sinergi keamanan. Oke. Ini harusnya kalimatnya rada lebih bagus ya. Untuk Islam radikal segala harus saya tulis ya. Saya tulis lah. Oke, ini saya ambil. Ini kalimatnya jelek lah. Ini kalimatnya masih jelek ya. Terus saya akan ngomongnya gini ya. Tolong buatkan jenis rundown, jenis kegiatan, rundown, timeline, kayak gitu-gitulah. Harusnya satu-satu sih ya. Tapi saya buru-buru nih. Yang sesuai dengan kebutuhan di atas. Ini harusnya kalimatnya lebih bagus lah. Ini saya kalimatnya buru-buru. Oke, saya copy paste. Udah, saya mintanya jenis kegiatan rundown-nya udah parah udah, enak langsung. Udah kayak gini, saya berani taruhan anak buah bapak-bapak yang stres. Ini Panglima kenapa jadi detail kayak gini ya? Pening. Nih, rencana kegiatan pelatihan ini durasi 3 hari, peserta siapa, lokasi di Kalimantan, penyelenggara BNPT, bekerjasama dengan ini, terus ada rundown-nya, mampus lu pada lu. Tujuan kegiatan apa, catatan penting apa, udah bisa di drill down. Misalnya gini, misalnya di sini ya, ada materi pendekatan deradikalisasi ini, ada materi seperti itu. Saya pengen bikin outline dari materi ini seperti apa supaya disampaikan, bikin tor buat sampaikan ke narasumber, bikinin tornya buat materi ini, keluar tornya, udah parah. Silahkan, beres ya Pak ya. Sorry, pertanyaannya gampang, jawabannya yang stres. Saya kasih yang ini sebelum ada pertanyaan lagi, saya kasih stres lagi ya. Oke. Saya masuk, ini makhluk agak kacau nih. Oke. Ini dunia hitam, dunia gelap. Jadi saya pakai ChatGPT dulu ya. Jelaskan beda surface web, deep web, sama dark web. Jadi ada 3 jenis web, surface, deep web, dark web. Oke, saya enter supaya menjelaskan surface web, deep web, dark web. Oke. Nah, ini surface web adalah web yang kita lihat di internet. Itu adalah web yang ada di atas di internet. Kita bisa baca kira-kira gitu. Deep web adalah web yang ada di belakangnya internet. Contoh paling gampang mah gini, kita misalnya daftar melakukan permohonan izin ke Depdagri atau ke Pemkot mana atau pemerintah kabupaten, masuk ke web perizinan. Yang kita lihat di depan adalah surface web. Di belakang web ini ada web lagi, ada server dan sebagainya. Itu adalah deep web, yang orang biasa nggak boleh masuk. Hanya pegawai Pemkot yang bisa akses segala macam. Itu namanya deep web. Gitu ya, itu deep web. Ada satu lagi dark web. Dark web adalah web
tempat para penyamun berada. Kemungkinan bapak-bapak tidak ada di situ karena saya tahu bapak-bapak semua orang baik-baik. Gitu ya. Di dark web itu kita bisa beli narkoba, bisa beli senjata, bisa beli macam-macam sebetulnya di dark web. Gitu ya. Agak susah buat masuk ke dark web. Kita perlu software yang nggak normal. Saya ada sih, cuman saya kalau langsung pakai itu bapak-bapak pusing ntar. Namanya Tor, nggak akan saya masukin, nggak akan saya pakai. Saya sama teman-teman saya, ini anak-anak cyber army di Bandung, mereka sudah bikin namanya, kebaca nggak sih di atas itu? Dark Radar. Jadi anak-anak itu bikin namanya Dark Radar. Dark Radar ini parah. Dia masuk ke dark web, kemudian dia bisa ambil informasinya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari informasi. Ini kayak Google-nya dark web, tapi buatan Indonesia. Lokasinya di Bandung. Anak-anak ini anak jago-jago semua. Dia bisa lihat informasi macam-macam. Oke. Cuman minta maaf nih, kalau informasinya menyakitkan hati nggak apa-apa ya. Oke. Kita masuk informasi yang agak bikin kacau Republik. Kita masuk ke dark web. Oke. Ini parah banget. Kita masuk ke, di sini saya bacain ya, menu yang di atasnya. Menu di atasnya udah horor-horor sih. Ada threat hunting, itu kita mengejar serangan. Kalau ada serangan di mana-mana kita bisa lihat. Hacker discussion tracker. Ini minta maaf semuanya bahasa Inggris karena target mereka bukan Indonesia, targetnya internasional. Hacker discussion tracker adalah, jadi di dunia bawah tanah itu para hacker ngobrol satu sama lain dan kita bisa melihat apa yang diobrolin para hacker tadi, gitu ya. Contoh, software-software yang biasa kita pakai buat nyerang itu biasanya diobrolin sama para hacker dan kita bisa ngambil software buat nyerangnya dan kita bisa pakai lagi buat nyerang, kira-kira kayak gitu. Jadi alutsistanya itu gratisan sih, kira-kira gitu. Ini makanya bahaya banget. Oke, ini kita bisa melihat itu si hacker. Di sini ada employee data breach. Jadi data-data yang dipegang sama pegawai, password-password orang-orang, pegawai jebol bisa dilihat di sini. Di sini ada lagi Stealer Lock, itu software yang bisa masuk ke komputer bapak-bapak yang Windows terutama, dan dia ngambilin softwarenya apa aja. Ada versi yang lebih parahnya lagi, dibuka nggak ya tadi? Dibuka aja ya. Ada, tapi nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Ada teman saya yang bisa akses, dia bisa ngelihat, minta maaf aja nih, ini levelnya ring 1, pimpinan-pimpinan semua, login kemana, username passwordnya apa, dapat semuanya. Jadi separah itu sih sebenarnya kalau udah masuk dunia yang ini ya. Ini masuk dunia hitam banget. Kemudian di sini ada government monitoring. Pemerintah mana yang jebol, kapan, bisa dilihat di sini. Di sini kalau ini tadi government, yang di sini perusahaan, company. Yang ini ransomware. Ransomware adalah virus kalau masuk dia minta ransom itu apa sih? Bayaran. Ya. Contoh yang jebol kemarin adalah Pusat Data Nasional Indonesia. Sebelumnya ada BSI. Tapi kalau mau jujur, hampir tiap bulan ada yang jebol sebetulnya. Cuman nggak masuk ke media. Jadi kita bisa monitoring di sini. Kemudian di sini ada dark web link preview, itu nggak usah. Saya masuk yang government monitoring ya. Oke. Saya masuk ke government monitoring, saya masukin keywordnya. Kalau yang sopan, saya akan nyarinya global search dulu. Jadi pemerintah yang ini saya klik I am authorized, yes, oke. Habis kuota saya, sialan tuh. Kuota saya habis, ya udah. Tapi ada histori sih di sini. Saya masukin histori aja ya. Kuota gua habis, ya udah. Saya masukin di sini. Ini yang jebol di Indonesia. Bisa digedein nggak ya? Oke.
Ini bulan April kemarin, jadi sekitar berapa ya? 3 mingguan yang lalu lah. Ini bulan April tanggal 14, Dukcapil database-nya jebol, kemudian Kota Magelang jebol, ini Surakarta jebol, yang ngejebolin siapa ketahuan, pemerintah Jogja jebol, Kemendak jebol semua. Jangan khawatir, hampir tiap hari jebol. Jangan khawatir, TNI juga jebol. Sebetulnya. Enggak, gue lagi kehabisan kuota, jadi saya nggak bisa nyari. Lupa saya nambahin kuotanya. Tapi kira-kira kayak gini, gitu ya. Ini jebol semua. Kemarin harusnya gue nambahin sih, lupa biasa. Ini kita bisa ngelihat juga, ini kondisi pemerintah yang jebol. Kalau kita nyari apa ransomware activity juga bisa kita lihat. Coba bentar, mudah-mudahan ada ini ya, Indonesia. Saya di sini masih ada kuota nggak? Kalau nggak ada kuota mati gue. Jadi urusannya kuota, ya kuotanya habis. Ya udah nasib dah. Indonesia lagi yang kena ransomware. Ini ada PT PUPK, ada Muhammad Karuwin Komar, ini kalau nggak salah pengacara apa kayak gitu. Di sini ada Kasmi ini perusahaan-perusahaan yang jebol di Indonesia. Ini ransomware sama persis dengan yang jebol Pusat Data Nasional segala macam, dan ini udah Maret April. Tapi ini nggak masuk ke dalam media semua. Jadi sebenarnya kondisi kita parah kalau tahu, ngeri sih. Jadi saya posisinya ngeri sih sebenarnya, karena jebolnya gila-gilaan. Itu kita bisa lihat dari sini. Cuman minta maaf nih, kuota saya habis. Lupa top up biasa. Gitu. Oke. Top up dulu, harus koordinasi sama teman-teman di Bandung soalnya top upnya. Nggak bisa langsung, ini mah rada-rada, ini mah anak-anak nggak kayak, ini kan belum caki pakai OVO atau apa kagak. Jadi saya harus ngomong, gua transfer ke lu ya, tolong update dong gitu. Jadi agak susah, dengan kondisi saya di panggung susah. Gitu. Ini coba saya ngasih lihat sedikit buat Stealer Log juga ada. Ini kondisinya select history. Ini saya pengen kasih lihat username password yang bolong di kampusnya Ono. Jadi saya nggak menjelekkan nama orang lain. Kampusnya Ono. Oke, kebetulan kita ngasih kuliah free gratis di internet. Langsung kelihatan yang jebol siapa aja. Kita bisa lihat sebetulnya di belakangnya komputernya. Bisa kelihatan nggak di ujung sini? Oh, nggak kelihatan ya. Username komputer. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini dia. Sorry. Oke. Yang jebol dari Open Course ITTS ACID. Kemudian di sini kalau kita tahu namanya komputernya Win. Win berarti Windows. Jangan khawatir, sebagian besar yang jebol adalah yang Windows. Kebanyakan jebol. Jadi tidak disarankan bapak-bapak di satuan segala macam pakai Windows, sebetulnya tidak disarankan juga handphonenya pakai Android. Saya kasih lihat ya, masalah bukan Oppo-nya, Android-nya. Oppo kan Android juga ya. Saya kasih lihat masalah di Android ya. Parah. Ini Google Map. Saya yakin berani taruhan bapak-bapak semua pakai Google Map lah buat nyari jalan kemana pakai Google Map. Cari tempat makan yang enak pakai Google Map. Itu biasa. Oke. Sekarang saya coba ngasih lihat ini. Di Google Map tuh ada petanya. Jalannya ada yang warna hijau, kuning, merah. Pertanyaannya, kalau warnanya hijau, jalannya lancar atau macet? Lancar ya. Tahu kan? Kalau merah, macet. Pertanyaan sederhana. Kok Google tahu jalannya macet? Dari mana? Itu betul. Bukan, ini yang benar Pak, ini tadi.
Karena handphone kita lapor posisinya ke Google. Ikhlas? Lah iyalah. Semoga bapak-bapak di sini ikhlas bahwa posisinya kita dilaporkan ke Google. Yang jadi masalah, bapak-bapak ini pimpinan semua loh. Gue nggak ikutan. Ini jangan khawatir. Kemarin saya di Cilangkap. Di Cilangkap nih, yang megang layar anggota nih. Yang megang layar ini anggota. Dia login pakai akunnya dia kan, dia masuk. Coba kita lihat. Di sini ada menu ini ya. Klik di sini ada your timeline. Oke. Your timeline kita bisa, jadi gini caranya. Jadi si handphone lapor ke Google. Oke. Oke. Saya tutup dulu. Oke. Handphone lapor ke Google. Oke. Dari laporan itu dia bisa tahu jalannya macet di mana segala macam. Jangan khawatir. Si Google mencatat posisi kita dari tahun 2009 sampai 2025. Dicatat semua ya. Kalau ini saya sengajain, ini bukan posisi saya sih. Ini posisi istrinya Ono. Jangan bilang-bilang. Tapi ini bukan buat pelajaran ya maksudnya. Ya gitu maksudnya deh. Saya klik sembarangan, ini tanggalnya ada. Saya klik sembarangan tanggalnya. Klik. Oke. Saya bisa lihat kemana aja tanggal itu. Saya bisa lihat lagi kemana aja tanggal itu. Oke. Bayangkan di Cilangkap anggota megang laptop, dia login pakai loginnya dia, terus saya klik, coba klik history, timeline, coba lihat ini, kelihatan. Jadi semua anggota yang pakai HP Android bergerak, kelihatan gerakannya kemana. Kalau Google melakukan profiling, ini dari satuan mana, kelihatan, jangan khawatir. Satuan ini bergerak kemana, kelihatan. Parah loh. Hah? Daftar dosa. Ya kalau ke tukang spa jadi daftar dosa. iOS enggak? Tapi iOS ada Google Map enggak sih? Ada. Ya, nggak tahu deh. Saya nggak punya iOS, nggak punya duit soalnya gue nggak punya iOS. Tapi sengeri ini sih sebenarnya. Beres ya? Jadi teknik mata-matanya lebih parah sih sebenarnya kalau yang namanya Google segala macam teknik mata-matanya lebih parah. Yang lebih parah lagi, bapak-bapak semua di sini pakai WhatsApp? Pakai WhatsApp. Pertanyaannya, yang punya WhatsApp siapa? Meta. Meta tuh punya Facebook juga ya. Dia punya WhatsApp, punya Facebook, punya apalagi berapa lagi lah. Instagram. Makhluk-makhluk ini hidupnya dari iklan. Oke, sekarang saya kasih lihat hubungannya mata-mata sama duit. Ini di dunia komersial, bukan di dunia security, bukan dunia keamanan. Contoh ini ya, Tokopedia. Tokopedia. Oke. Jujur semua platform-platform itu akan melakukan mata-mata. Oke, ini ada iklan. Ada iklan. Ini kelihatan saya lagi nyari toilet. Sebenarnya cari tutupnya sih kemarin patah, istri saya marah-marah. Pak, cariin dong kenapa? Ya udah gue beliin deh. Oke, tapi ini ada iklan di sini. Pertanyaannya, pertanyaan sederhana dulu. Iklan setiap orang sama atau beda? Kok bisa beda? Dari mana dia bedain? Kalau ini ya yang benar, jadi ada algoritma di belakangnya, cuman dapat datanya dari apa yang kita search, apa yang kita beli segala macam. Dia dari yang search yang kita beli segala macam itu jadi bahan mata-matanya lewat algoritma dia melakukan profiling. Jadi orang ini sukanya apa? Dari sukanya apa dia bikin jadi iklan. Kalau orang platform ngomong ini namanya user experience supaya si user merasa nyaman dengan platform ini karena informasi yang diberikan sesuai dengan yang dia mau. Tapi ini sebetulnya mata-mata. Nah, yang kejadian sama tadi WhatsApp sama Meta, sama Facebook. Facebook hidup dari iklan. Iklan, jadi hari ini
iklan yang ada di mana sih namanya? Di TV, di radio udah mulai hilang. Radio yang paling kasihan karena iklannya banyak yang hilang. Kenapa hilang iklannya? Karena perusahaan yang masang iklan mindahin iklannya ke online. Kenapa pindah ke online? Karena online itu waktu dia iklannya muncul, iklannya dikirim ke orang yang benar-benar butuh produk tadi. Gitu ya. Beda sama koran. Beda sama TV. Kalau koran kita pasang iklan belum tentu orang yang baca iklan tadi butuh makhluk tadi. Kalau di online karena dia sudah melakukan profiling, sudah melakukan mata-mata, iklannya persis sesuai dengan kemauan kita. Jadi kemungkinan orang itu akan beli tinggi banget. Nah, apa hubungannya WhatsApp sama iklan tadi? Oke, saya usul aja ke bapak-bapak di sini, coba iseng bikin grup WhatsApp baru. Oke. Ngobrolin sesuatu yang belum pernah kita obrolin sebelumnya. Jadi grup ngomongin sesuatu yang belum pernah kita omongin. Tapi tolong jangan ngomongin yang rahasia negara. Jadi ngomongin misalnya real estate, rumah atau apa gitu, yang sesuatu yang kayak gituan ya. Udah, perhatikan iklan yang muncul di WhatsApp. Persis apa yang kita omongin. Jadi sebetulnya kita di mata-mata sih di WhatsApp. Makanya teman-teman di sini susah menghubungin saya karena di sini berusaha pakai WhatsApp dan saya tidak pakai WhatsApp. Karena di sana lebih intelijen dari intelijen. Gitu, beres ya? Oke, saya punya waktu berapa menit lagi nih? Saya nggak tahu nih. Masih lama? Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Atau ada? Ya, ya, siap. Kalau tadi Prof menyampaikan bahwa ini bukan plagiat, tidak luas. Oke. Tapi kan ada mesinnya yang menyatakan sekian%. Iya. Itu satu. Iya. Yang kedua, bisa nggak yang buat ini merupakan kita duplik apa aja misalnya running note atau footnote Oke. itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kita bisa nggak cari antecedennya tokoh-tokoh OPM? Apa tuh? Enggak. Antecedent. Antecedent itu apa? Profil. Hah? Profiling. Oke. Nah, mungkin bisa dipakai kita mau lihat update nggak ya? Oh, oke. Makasih. Oke. Yang pertama, kalau kita ngecek masalah plagiat, harus ngerti dulu si algoritma buat ngecek plagiat. Oke. Sebetulnya cara kerja algoritma plagiat sederhana sih. Caranya adalah, saya lagi mikir gimana cara nerangin yang gampang ya. Kalau yang susahnya sebenarnya pakai matematika, pakai vektor. Cuman susah kalau gue nerangin kayak ginian kan, pada pingsan nanti. Tapi kira-kira sederhananya gini. Kalau kata-katanya sama persis 100% sama, antara dua tulisan ini 100% sama, langsung dia plagiat 100%. Kalau kata-katanya, jadi dia ngelihat dari kata-kata sih. Jumlah kata-kata yang, jadi bukannya kalimat yang dia lihat, bukan. Kata. Kalau jumlah kata-katanya misalnya, yang ini cuma 10% aja dari kata-kata yang ini, jadi plagiatnya 10%. Jadi kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Jadi semua dokumen bisa kayak plagiat satu sama lain, tinggal persentasenya berapa. Persentasenya itu ditentukan sama jumlah kata-katanya ada yang sama apa kagak. Seberapa banyak kata-kata yang samanya. Supaya kata-katanya seminimal mungkin kita parafrase. Jadi nanti caranya supaya kita yakin bahwa dia tidak plagiat, prompt yang kita masukin kira-kira gini, kita ambil satu paragraf. Nanti dikasih perintah, tolong parafrase paragraf di bawah ini dengan pakai kata-kata sebisa mungkin atau 90 atau 95% tidak sama dengan yang di sini. Jadi tingkat plagiatnya jadi berkurang. Jadi parafrase aja sih. Walaupun kita sebenarnya copy paste dari ChatGPT. Terus ya, yang kedua saya lupa tadi. Kedua apa tadi? Dia bisa langsung mencantumkan yang dari mana? Oh, iya. Jadi caranya di sini, di menu yang ini, di menu yang search ini, dia akan ngasih tahu referensi. Ini ada referensinya nih. Ini referensinya. Jadi kalau kita baca teks ini ada referensi di bawah sini. Kalau baca lagi, ini ada referensi nih di bawahnya. Jadi ada referensi. Cuman dia bentuknya jadi coba saya copy paste ya.
Saya copy, saya masukin mana teksnya. Oke, ini yang teks yang lagi saya edit, saya taruh di bawah aja ya. Oke, saya paste nih. Oke, nah ini kan ada yang warna biru. Nah ini sebetulnya bentuknya URL. Bentar, bisa gua buka. Nah, ya saya copy, salin linknya. Nah ini harus dimasukin ke referensi atau dimasukin notepad atau apa. Saya paste, ini URL benernya sih. Cuman ini saya kasih tahu dulu ya. Ini tolong ini dibuang nih kata-kata yang ini. Source chatgpt.com-nya dibuang nih. Ketahuan soalnya. Itu aja. Jadi kuncinya, cuman nanti kan waktu kita nulis referensi kan nggak bisa URL-nya doang kan. Nanti ada penulisnya siapa, apa segala macam. Kalau referensi yang benar harus ada informasi tambahan. Nggak cuma URL aja. Tapi dia ngambil dari mananya dia kasih tahu sih. Gitu. Beres ya. Yang kedua. Yang ketiga, kita pengen profiling seseorang pakai ini. Ini hanya bisa kalau kita klik search-nya kita aktifkan. Karena cara berpikirnya gini. Si ChatGPT itu dia kalau tidak diaktifkan search-nya, dia akan ngambil referensi ke training datanya dia aja. Kemungkinan orang ini tidak ada dalam training datanya dia. Orang ini adanya di internet, informasi yang ada di internet. Training datanya dia dipakai untuk bikin tulisan supaya bagus. Nggak ada urusan sama profiling. Nah, kalau kita pengen profiling, kita bisa klik search ini. Sekarang saya butuh nama. Bisa dikasih nama? Kalau langsung tokoh-tokoh Apa? tokoh-tokoh UKM. Buatkan buatkan daftar aja ya. Buatkan daftar tokoh OPM di Papua gitu ya. Saya enter dulu ya. Jadi nama tokohnya doang yang kita keluarkan ya. Nanti dari nama tokoh kita profiling ya. Emang pinter lu pada. Emang beda. Hah? Nih keluar nama tokoh-tokohnya. Ini nama sama profiling ini ya, sedikit aja. Wah ini ada yang menarik, Komandan OPM. Oh udah tewas, yang masih hidup dong, yang masih hidup. Ini, masih hidup. Oke, ini adanya di Wikipedia ya, ada di Wikipedia. Mungkin nggak update. Oh ini termasuk penyadaran pilot Susi Air 2023, oh parah juga ini orang. Oke. Kita akan profiling yang ini lebih dalam. Kalau mau gila, saya klik deep search. Cuman ini jadi lama Pak, nunggunya saya pasti nggak akan inilah. Kalau mau yang benernya saya akan klik deep search sebetulnya. Cuman kalau saya klik deep search lama nanti. Jadi kita akan susah. Jadi ntar keluarnya jadi ntar siang. Jadi misalnya saya akan profiling makhluk ini, cuman saya copy aja. Tolong profiling secara presisi atau detail yang paling update gitu-gitulah, kasih kalimat-kalimat kayak gitu ya dari ini makhluk ini dipaste di sini, enter, udah gitu aja sih. Dia search web. Kalau mau gila saya klik deep search. Wow ini Edun juga nih orang ya. Anak muda. Tahun 2000 berarti umurnya 25 lah ya. 26 ya. Putra dari siapa? Anggota senior OPM, kedua pendidikan dasar, SD doang. Oh SMA juga dia. Wih, TNI? Oh bukan, ini mah. Udah baca komandan gue stres langsung. Kayak gini sih Pak, nggak tahu ini update apa kagak, saya nggak tahu dah. Ini update. Ya nggak tahu gua ngikutin pakatan situ yang lebih ahli. Kira-kira kayak gini. Kalau mau lebih detail lagi bisa di drill down misalnya ini. Nih ya. Misalnya kita pengen masuk ke sini ya kita drill down aja. Tolong jelaskan lebih detail apa segala macam dari kejadian ini bisa. Jadi tekniknya kira-kira kayak gini aja sih. Tapi bener juga caranya ya. Bikin daftar, profiling satu-satu, pinter lu pada. Oke. Bagian itu ono bodoh. Kayak gini gampang kan? Jadi Anda semua bisa ngerjain, jadi nggak bisa ketipu sama anak buah sih sebenarnya. Malah kita bisa perang sama anak buah, salah lu informasi yang bener yang ini apa gimana, tolong
tolong lebih benar apa gimana lah gitu. Ada lagi? Beres ya Pak ya? Ada lagi? Ada lagi. Oke, ini nggak ada? Aman? Udah blank? Oke. Soalnya rencana awalnya kita mulai jam 11. Terus tadi kita mulai jam 10 berapa gitu. Oke. Saya lagi mikir, kalau yang ini sih kayak gini, cuman saya akan kasih lihat ini dulu ya. Ngasih lihat teksnya. Di sini saya kasih contoh-contoh prompt. Di sebenarnya saya ada banyak contoh prompt. Saya masuk ke daftar isi aja. Ada contoh-contoh prompt, jadi bisa dilihat tahapan tujuan strategis, pengumpulan. Ini udah ini banget ya. Ini udah taktiknya. Bentar, ada nggak contoh prompt? Oh, di sini nih kalau nggak salah. Nah, ini contoh prompt sederhana yang efektif. Nah, di sini kan ini kalau saya lihat contoh implementasi ChatGPT. Ini kalau yang di atas untuk krisis nama baik lah perusahaan dan sebagainya. Oke, yang bawah ini kelompok ekstrim dan keresahan publik. Ini ada contoh prompt-nya. Jadi saya kasih contoh prompt-nya. Ini adalah contoh prompt-nya. Prompt 1 adalah prompt yang bisa kita pakai mendeteksi kelompok ekstrim. Saya minta tolong cari dari Twitter. Bisa juga kita ganti. Tolong cari dari Facebook. Bisa kita ganti ke IG atau apa, bisa diganti aja ini kata-katanya. Oke. Ini baru deteksi. Terus di sini adalah pemetaan jenis keresahan publiknya. Terus di sini analisa nada sama framing. Terus di sini ada rekomendasi tindakan kalau ada krisis. Jadi bisa, contoh prompt-nya saya kasih juga sih. Bisa dibaca-baca di situ. Cara buat ngatasin segala macam. Tapi langkahnya bertahap gitu ya. Jadi tahapnya gini dulu sih. Ini. Cuman waktu di sini saya caranya adalah, ini jujur dulu ya. Kadang-kadang Twitter agak gombal atau media-media sosial itu agak gombal. Dia biasanya ngeblokir. Jadi tidak mengizinkan ChatGPT buat ngambil data ke platform-platform itu. Jadi caranya adalah saya ngambilin data itu satu-satu. Kalau kita nggak bisa programming, ya kepaksa manual. Kayak tadi, copy paste ke Notepad. Nanti Notepad-nya kasih prompt sama hasil Notepad. Kalau kita bisa programming, program yang ngambil datanya pelan-pelan. Jadi mereka tidak mau diambil datanya sama mesin, sama robot. Jadi cara ngambilnya, kita bikin aplikasi yang ambil datanya pelan-pelan aja, biar tidak marah sebelah sananya. Jadi bisa kita program sih, tolong ambil data setiap 10 detik atau tiap 20 detik, baru ambil data satu, kalau nggak dia marah soalnya. Langsung diblokir kitanya. Gitu. Udah dapat datanya, bikin prompt seperti ini, bikin analisa apa dari situ. Karena kalau kita ngambil data biasanya kita diamin tuh program jalan beberapa hari, jadi datanya banyak banget. Kalau udah banyak banget, kita analisanya setengah mati, pakai prompt kayak gini caranya. Udah beres ya? Sip? Aman? Ini soalnya kalau udah kayak gini, saya akan masuk ke dalam nih. Teknik-tekniknya udah mulai saya masukin nih. Ini saya mau yang cetek-cetek dulu. Ini aman sampai titik ini? Aman? Oke. Saya ada beberapa hal yang bisa saya masuk ke dalam. Oke. Hal yang masuk ke dalam bisa dari sisi apakah mungkin kita bisa bikin ChatGPT lokal sendiri. Oke. Tapi ini bentuknya cerita. Mesin benernya ada di rumah saya ada. Yang lebih gede ada di kampus. Yang gede contohnya DPR RI juga bikin, Kemlu bikin, beberapa pemerintah kota DKI, Tangsel bikin mesin seperti itu. Oke, saya akan cerita aja. Nanti mungkin bisa ngomong sama apa sih Pusdatin ya. Sekarang apa sih Pusdatin? Pusdatin ngomong sama Pusdatin. Saya mau yang kayak gini dong, gitu. Bisa. Oke. Konsekuensinya nanti ChatGPT-nya tidak pakai ChatGPT yang tadi di internet, kita pakainya lokal. Cuma jujur, harganya lumayan. Kalau mau bagus, harganya lumayan. Sarannya, kalau bisa, bikin sendiri. Itu agak susah. Kalau bisa jangan vendor, apalagi vendor luar. Kenapa?
Karena ini sangat strategis banget dan datanya orang luar belum tentu benar. Mendingan kita bikin sendiri, pakai data kita sendiri, sharing antar Kodam atau apa, supaya kita bisa punya data sendiri. Apalagi namanya TNI, intelijen segala macam, saya cenderung nggak pakai luar sih sebenarnya. Oke, jadi kita bisa bikin chat GPT-nya. Nah ini tolong di foto aja atau gimana, kata kuncinya aja ya. Alamatnya website ini saya copy paste dulu lah. Oke. Saya tambahin. Oke. Yang tadi s.id/free OWP ebooks. Yang tadi. Yang ini website yang saya akan masukin adalah di sini. Ini adalah wikinya Ono. Saya bikin Wikipedia sendiri karena Wikipedia nggak suka sama yang saya tulis. Saya kalau nulis ngaco. Ini sebenarnya cuma segini juga cukup sih. Nah, kemudian keyword yang dipakai adalah LLM. LLM itu istilahnya Large Language Model. Jadi model bahasa yang besar banget. Jadi si ChatGPT kita gerojokin kata-kata banyak banget supaya dia kenal banyak konsep istilah yang ada. Kemudian kita bisa nanya macam-macam ke ChatGPT, kira-kira gitu. Tapi walaupun kata-katanya banyak kita gerojokin ke ChatGPT, dia tetap bodoh untuk hal-hal yang spesifik banget. Tadi untuk OPM, saya harus klik search dulu supaya dia punya tambahan informasi hasil searching di Google. Jadi dia searching sebetulnya. Kalau dia harus ngandalin cuman database-nya dia, biasanya kurang. Kira-kira gitu logikanya. Cuman, ini kalau ChatGPT makanya yang luar. Bisa nggak kita bikin ChatGPT lokal? Bisa. Jadi caranya, jadi ini masuk ke onocenter.or.id/wiki, masukin kata kunci di sini LLM. Ini nanti bisa masukin ke teman-teman di Pusdatin lah. Tolong bikinin ini LLM. Ini saya kasih tahu dulu ya, bikinnya 30 menit. Cuman ini udah mulai bahasa tidak manusia. Nih kalau turun ke bawah di sini, pelan-pelan di sini ada instalasinya. Bagaimana cara instalasinya? Ubuntu adalah sistem operasi yang kita pakai. Kita tidak pakai Windows, kita pakai Ubuntu. Kenapa kita tidak pakai Windows? Karena Windows kita harus infak sedekah ke Microsoft. Hari ini kita infak sekitar 300 juta setahun dolar ke Microsoft. Ikhlas? Saya enggak. Karena ini udah masalah kedaulatan. Jadi Ono nggak mau infak ke Microsoft, saya nggak mau, ke Amerika saya nggak mau. Ubuntu itu open source, kebuka, gratis, free, bisa kita pakai dan kita bisa bikin sistem operasi itu sendiri. Jadi saya bikin sendiri dan ini ada tulisan recommended, kita bisa klik di sini. Nah ini cara bikinnya sih sebenarnya. Nah ini udah minta maaf, ini udah bahasa orang-orang IT banget. Kita install yang ini, nah ini kita pakai makhluk yang ini yang bikin mahal, GPU. Saya kasih tahu ya harganya ya. Yang paling gila Bapak Gibran, parah. Belinya yang paling mahal. Aduh, ya udah, saya tulis dulu ya. Saya misalnya pakai GPU NVIDIA. Oke. Shopping. Saya shopping. Oke. Ini yang termasuk mahal, 542 juta. Ini tipenya A100. Yang ya kalau main game jadi bagus banget. Bener Bang. Kalau buat anak-anak biasanya, tapi anak-anak yang main game dijamin nggak makin yang ini juga sih. Kalau 500 juta gila juga loh. Gibran pakai yang X100. Harganya M. Cerita yang seru yang sampai di sini. Ini boleh nggak sih cerita kayak gini? Dasar. Kalau kita orang komputer,
Kalau kita tahu komputer, ini kan cuman kayak apa ya? Kayak otak. Otak itu kan butuh program dan sebagainya di sekitarnya untuk pakai otak itu kan ya. Oke, kalau kita tahu ya, Gibran beli yang X100. Dipasang di komputer. Dia pikir udah bisa jalan nih. Ya kagak lah. Kan butuh programnya. Ya udah, kagak jalan. Udah, cuma gitu, gue punya, tapi nggak jalan gitu. Jadi teman-teman lapor ke Ono gitu. Kan Ono sakit hati aja, sialan lu mending kasih gue gitu. Jadi kira-kira kayak gini. Ini yang mahalnya. Kalau udah mainan yang ini kenceng banget hidupnya. Oke. Saya kelasnya yang ini. Tapi itu pun ini pun yang ngasih anak saya buat hadiah, Pak. Ini hadiah ulang tahun Papa. Saya kasih yang itu. Kasihan deh gue. Ya, harganya 6 juta, ini udah lumayan aja sih gitu. Jadi kira-kira range-nya segitu. Server yang enak dipakai, jadi ini cuma kart ya, bentuknya kart. Berarti kita butuh motherboard, nanti butuh casing, butuh power supply apa segala macam. Jatuh-jatuhnya sekitar 30-40-an lah. Kira-kira daerah sana lah, 30-40. Yang minimal yang jelek. Kalau mau enak sih di Cilangkap pasang yang rada kenceng, atau nggak tahu lah, masing-masing aja bikin juga nggak apa-apa juga sih. Kayak bangsanya order-order segini buat alutsista kekecilan kayaknya ya. Jadi masih bisa kebeli lah itu mah ya. Order bangsanya 30-40 sih masih kebeli. Paling mahalnya kalau yang udah jadi ya, kalau mau jadi bisa kayak gini namanya. Server GPU. Ini udah jadi server. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang ini 100 rata-rata. Antara 50 sampai 100 lah harganya. Gitu. Bentuknya server. Jadi udah tinggal pakai hardware-nya. Cuman ini belum bisa dipakai, kita harus install software segala macam. Beres ya. Dari sisi barang kayak gini harganya. Dan saya yakin ini kebeli. Kalau di level Kodam atau di level Cilangkap sih kebeli kayak ginian sih. Masih murah kategorinya. Oke. Kalau di level Ono nggak kebeli. Gue mendingan buat makan anak gue. Nah, sekarang saya kasih lihat ininya, cara installnya ini. Tapi ini buat cerita aja, nanti bisa ngomong ke teman-teman di Pusdatinnya. Ini katanya Ono, kata kuncinya LLM 1. Jadi kita perlu tolong baca, masukin wikinya Ono, masukin kata kunci LLM. Oke, nanti di bagian ini balik lagi, di sini ada instalasi. Tolong cari yang recommended. Ini ada dua recommendednya, ada dua. Yang satu yang atas, yang satu ada tulisannya Postgres. Postgres ini beda database-nya lebih besar, datanya bisa lebih banyak yang kita masukin. Jadi cara bekerjanya makhluk ini kira-kira, atau saya kasih lihat dulu semuanya dulu ya waktu installnya. Kuncinya ada GPU satu, kemudian kalau udah selesai ini saya terus aja ke bawah. Kuncinya ada satu lagi, ada di bawah nih, model. Kunci yang satu lagi model. Jadi contohnya gini, kalau mau lihat model ini, kayak masuk sini ya. Nih, model tuh yang mana model? Model tuh yang makhluk yang ini, sebelah kiri atas. Ini ada tulisan ChatGPT 4.0. Kalau saya klik, ini macam-macam. Ada O3, ada O4 mini, ada O4 mini high, more model, segala macam. Jadi model adalah kira-kira perpustakaan kata-katanya dia. Oke, masing-masing beda kata-kata. Ada yang perpustakaannya diarahin buat gambar, bikin gambar. Kebetulan anak saya jurusannya seni rupa. Jadi dia pakai ini bukan buat tulisan, buat bikin karya seni. Dibayar lagi kurang ajar. Jadi modelnya model gambar, bisa suara, bisa video. Kalau kita mungkin kata-kata ya. Jadi modelnya bisa kayak gitu, dan ini modelnya macam-macam. Jadi kuncinya di model. Model-model ini macam-macam. Nah, ini modelnya ada di sini nanti. Ini model. Nah, di sini kita bisa melihat daftar model yang ada di sayanya. Ini kebetulan ini saya kasih lihat model yang saya ambil apa. Perhatiin namanya beda. Tadi ada ChatGPT O4, ada apa segala macam. Model yang saya pakai beda. Mungkin yang rada beken adalah DeepSeek. Mungkin agak beken. Cuman angka ini penting, angka belakang ini penting. Ini saya makanya 3B, 4B, 7B segala macam. Ini angka 3, 4, 7 segala macam itu menentukan besarnya memori dalam GPU.
Kalau GPU-nya kecil, yang murah, kita bisa cuma pakai angkanya kecil. Konsekuensi angka kecil, jumlah kata-kata yang ada dalam modelnya kecil. Konsekuensi jumlah kata-katanya kecil, dia bodoh. Kira-kira gitu. Kalau mau dia pinter, kata-katanya harus besar. Konsekuensi kata-katanya besar, memori yang ada dalam GPU harus besar. Konsekuensinya, mahal banget. Jadi akhirnya kita optimasi antara bodoh sama mahal banget. Kalau saya kan rakyat biasa ya kepaksa saya milih bodoh dah. Karena saya nggak mungkin yang mahal banget. Kalau Wapres, mahalnya luar biasa banget. Gitu. Tapi bodoh, bukan gue yang ngomong. Kira-kira gitu ya. Nah, ini model. Model ini daftar modelnya, apakah model ini bisa kita buat sendiri? Bisa. Jadi, tapi mungkin ya kalau ada teman-teman pusdatin di daerah, di Kodam yang mau bikin segala macam, mau ngoprek segala macam, saya sih welcome, kita bisa ngoprek bareng. Oh, nggak usah dibayar lah kayak gituan mah. Orang hobi iseng-iseng aja. Bisa kontak, pakai email dan sebagainya, kita bisa diskusi. Sekarang model ini yang sudah ada, taunya dari mana model-model ini? Software yang kita pakai namanya Olama. Oke. O itu open. O ini asal katanya open. Open itu terbuka. Lama adalah large language model. Cuman dia kasih nama lama. Kalau tahu lama itu kan apa? Bukan kuda, apa sih? Yang di Afrika lagi, Amerika Selatan ya. Kayak gitulah ya. Kayak gitu. Jadi dia kasih nama kayak nama binatang, tapi sebenarnya adalah open large language model. Open artinya bisa kita pakai free, nggak usah bayar lisensi, nggak usah bayar duit. Ini nggak pakai duit sama sekali, asli. Modelnya dapat dari mana? Nah ini Olama bisa kita ambil di sini, olama.com. Nah ini saya harus masukin sini library-nya lagi. Oke. Jadi nama-nama modelnya bisa dicolong dari sini. Oke, terus kita di sini ada model-modelnya. Ada Gema 3 yang bikin siapa. Terus ada angkanya ada yang 27B. Saya nggak sanggup 27B karena memori saya nggak segitu. Ada yang Gwen yang bikin Alibaba nih. Pokoknya Cina lah. Yang parah DeepSeek. Yang mulai beken sekarang. Amerika marah sama DeepSeek. Karena dia presisi banget, ini angkanya 671 billion kata. Makanya dia pintar banget. Cuman kita butuh GPU yang mahal sekali untuk menjalankan DeepSeek ini. Itu. Tapi jadi pintar banget asli. Kita ChatGPT bisa bersaing sama dia sih sebenarnya. Kalau yang kecil angkanya, ChatGPT masih menang. Tapi kalau udah yang ini, ChatGPT udah mulai seimbang sama ChatGPT. Gitu. Gitu ya. Apakah ada yang bahasa Indonesia? Ada, jangan buat. Kalau yang ini bisa, kalau yang DeepSeek sama Gwen itu bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita ada yang pinter tapi bahasa Inggris aja ada, tapi ada yang bisa dua bahasa. Kalau kita mau nyari khusus bahasa Indonesia, bisa juga khusus Indonesia di sini. Nanti dia keluarin model-model yang bahasa Indonesia. Orang Indonesia juga cukup kreatif, dia bikin dan dia taruh free di internet supaya bisa dipakai sama kita-kita. Nah, kalau teman-teman di Pusdatin nanti pengen bikin yang seperti ini ya bisa juga. Tapi nanti kata-katanya sesuai dengan kebutuhan di internal ya. Jadi kita bisa bikin model yang cocok buat internal. Beres? Sampai sini ya? Sudah. Oke. Kita kayaknya break dulu. Terima kasih banyak. Saya sudah dikasih kode tadi barusan. Ini sekarang kita gimana? Saya gimana? Keluar dulu ya? Terima kasih.